10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aprilianto dengan NIM 2102041027. Saya dari Prodi Informatika kelas B semester 3 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Di sini saya akan membuat video eh, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas interaksi manusia dengan komputer yang diampu oleh Ibu Munawwaroh Eskom MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul dampak perkembangan teknologi bagi pesantren, di mana perkembangan dunia teknologi informasi pada saat ini sangat berkembang pesat. Hampir semua aspek kehidupan menggunakan teknologi, dari yang awalnya menulis menggunakan mengirim pesan menggunakan kertas, sekarang bisa menggunakan SMS ataupun yang lain. Belakangan ini, perkembangan WiFi juga sangat pesat. Dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyedia jasa WiFi seperti hotspot komersil. Bahkan, sekolah-sekolah dan pondok pesantren sudah menggunakan WiFi pada jaringannya. Masyarakat juga sangat dimudahkan dalam mengakses internet tanpa harus menggunakan kabel dengan hotspot. Alasan masyarakat memilih teknologi WiFi dikarenakan lebih murah dan lebih mudah untuk digunakan. Nah, pada materi saya saat ini, saya membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian teknologi. Yang kedua, sejarah perkembangan teknologi. Yang ketiga, dampak positif dan negatif perkembangan teknologi bagi pesantren. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian teknologi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, yang berasal dari bahasa Yunani, tekno, yang artinya keahlian, dan logia, artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Nah, ada juga pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Capra, yaitu teknologi ialah salah satu di antara pembahasan sistematis atas seni terapan atau penukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologia yang berasal dari kata tekne, yang berarti wacana seni. Yang kedua, menurut Manuel Castells, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Selanjutnya, menurut Tonini, teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, tetapi membutuhkan lebih dari itu. Selanjutnya, yaitu Gary J. Amlin. Teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta sistem untuk memecahkan masalah manusia. Ada juga menurut Jacques Ellin,
yaitu teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Selanjutnya, menurut Miyarso, teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu sejarah perkembangan teknologi. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata teknologi sudah ada sejak zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar dengan cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi penemuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Sesuai apa yang dikatakan Mark Moore, seorang arkeolog dari University of New England, Armidale, Australia. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya adalah teknologi pada zaman kuno. Nah, zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentang waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan pada zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat sebagai berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Bahkan teknik bedah plastik sudah ditemukan dasarnya pada zaman ini. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal seperti kapal dan bangunan. Pada zaman ini, manusia juga sudah mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat tulisan. Selanjutnya, teknologi pada zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi seni. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada zaman ini juga penjelajahan mulai umum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Selanjutnya yaitu teknologi era revolusi industri. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Sebenarnya, tidak ada periode waktu tertentu untuk era revolusi industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada sekitar abad ke-17 sampai abad ke-18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusianya, yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi. Sekarang, kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi pada abad ke-20 sampai sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial. Contohnya mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Logikanya, hal ini dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah bahan bakar, dan mesin. Tapi sekarang kita bisa lihat mobil bukan hanya sebagai alat transportasi. Dengan segala fitur canggih di dalamnya, mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Salah satu lagi contoh teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tapi hanya untuk memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Manusia tetap bisa belanja tanpa koneksi internet,
Tapi dengan adanya sistem belanja online, manusia seakan dimanjakan. Contohnya, eh, kalau kita lapar, kita kan bisa nih masak atau beli ke warung terdekat. Tetapi karena kita malas masak atau malas keluar rumah, jadinya kita bisa menggunakan aplikasi yang sekarang namanya ada Gojek dengan GoFood-nya atau juga Grab dengan GrabFood-nya atau sekarang juga ada Shopee yang ada juga ada Shopee Food-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pada subbab yang ketiga, yaitu dampak dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi di pesantren. Berikut adalah beberapa dampak negatif perkembangan teknologi bagi pesantren, yaitu yang pertama, media ruang dakwah dengan pesatnya dengan pesatnya kemajuan teknologi, para santri bisa meluaskan ruang dakwahnya melalui jejaring sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain yang mencakup masyarakat luas. Tidak seperti dulu para alumni-alumni pesantren pada zaman dulu yang hanya bisa melakukan dakwah di lingkungan sekitarnya saja. Eh, jadi pada zaman sekarang kita kita penduduk pesantren atau santri-santri di pesantren bisa membuat video dakwah dan juga dan selanjutnya bisa menguploadnya di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Berbeda dengan anak-anak pesantren pada zaman dahulu. Setelah lulus pesantren, mereka hanya bisa berdakwah pada lingkungannya. Misal di Jombang, mereka hanya bisa berdakwah pada tetangga-tetangganya, musola-musola di desa-desa dekat rumahnya. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan pendidikan yang lebih up to date tanpa memerlukan waktu yang sangat lama dan dapat menerima informasi dari mancanegara dengan cepat. Nah, di sini kita bisa tahu eh, media pembelajaran dari berbagai negara atau juga kita juga bisa tahu berita-berita dari berbagai negara, misalnya dari Inggris, dari Amerika, dari Malaysia, dan juga negara-negara yang lain. Yang ketiga yaitu efisiensi media. Nah, persoalan yang kerap terjadi di pesantren adalah kurangnya efisiensi sistem administrasi karena banyak pesantren yang hanya mengandalkan kertas sebagai satu-satunya media administrasinya. Alhasil jika kertas tersebut hilang, maka semua data administrasinya juga akan hilang dan bingung untuk mendapatkan kembali dengan data yang hilang. Nah, dengan berkembangnya teknologi dalam mengurus administrasi tidaklah susah seperti dahulu lagi. Kita bisa menyimpan data-data yang penting, kita bisa mengetiknya dalam Microsoft Word dan juga disimpan. Dan jadi apa yang sudah ditulis di kertas, kita bisa mencatatnya lagi di Microsoft Word. Untuk data-data keuangan, kita juga bisa mencatatnya pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya, adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi di pesantren. Antara lain, yang pertama adalah pornografi. Nah, maraknya pornografi dengan semakin canggihnya teknologi menjadikan semakin mudahnya akses terhadap situs pornografi. Oleh karena itu, semua kalangan baik keluarga, masyarakat, dan lain-lain harus bisa mencegahnya dan harus meningkatkan keimanan diri agar bisa menghindarinya. Nah, sekarang kan situs-situs pornografi banyak berkeliaran di internet. Nah, eh, beberapa tahun terakhir Kominfo sudah berusaha untuk memblokir beberapa situs pornografi. Tetapi dengan kemajuan teknologi juga, kita juga bisa mencari celahnya. Salah satunya dengan menggunakan VPN. Nah, terus yang kedua yaitu perjudian online. Sekarang banyak website-website perjudian online beredar.
Yang selanjutnya yaitu game online dan sosial media. Keberadaan game online dan sosial media juga mengganggu konsentrasi para santri. Karena dengan adanya game online dan sosial media, para santri malah ketagihan, kecanduan, dan menjadikan mereka lalai yang berakibat menurunnya prestasi. Selanjutnya yaitu lupa waktu. Karena keasikan bermain internet, santri juga bisa lupa waktu dan meninggalkan aktivitas di pondok mereka masing-masing. Nah, kita sampai pada subbab yang keempat, yaitu kesimpulan. Dengan adanya perkembangan teknologi, santri bisa dengan mudah melihat pengajian online, mencari pelajaran sekolah, pelajaran diniyah, dan selain sebagainya. Tetapi, ada pula dampak negatifnya, antara lain situs-situs pornografi yang dengan mudah diakses, maraknya perjudian online, dan juga game online yang bisa membuat mereka kecanduan. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu, berkomunikasi sangat sulit. Misal santri kan berkomunikasi dengan orang tuanya, maka pada zaman dahulu mereka harus menulis surat lalu dikirimkan ke orang tuanya. Nah, pada zaman sekarang dengan adanya HP, kita bisa menelpon, SMS, WhatsApp pada orang tua. Nah, apabila di pondok itu diperbolehkan membawa HP, ada juga wartel, warnet, dan lain-lain. Juga bisa eh, minjam HP kepada pengurus dan juga abdi dalam. Sekian presentasi sekian video yang bisa saya sampaikan dengan materi saya. Saya ucapkan terima kasih.